Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Fadlila Tunisa dengan NPM 100191002, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jasa Nail Art di Midniles, Kota Bandung. Yang melatar belakangi penelitian saya ini, yang pertama, inovasi pada usaha jasa nail art yang kian beragam tekniknya, baik dari desain yang unik berbentuk 3 dimensi maupun penggunaan aksesoris yang bermacam-macam. Sementara aturan-aturan agama bersifat tetap, manusia dapat berubah zaman, tempat, dan juga nama, tapi tetap saja fitrahnya tidak berubah, seperti halnya dalam etika berhias dalam Islam. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana praktik pelaksanaan jasa nail art di Midniles, Kota Bandung. Kemudian yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa nail art di Midniles, Kota Bandung. Adapun landasan teori yang pertama adalah akad ijarah, yaitu memberikan upah kepada seseorang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. Adapun rukun dan syarat ijarah yang pertama adalah akidain, yaitu para pihak yang bertransaksi, diantaranya ada mu'jir dan juga mustajir. Kemudian yang kedua ialah objek atau ma'qud alaih. Adapun syarat sah dari ma'qud alaih ialah sesuatu yang dihalalkan oleh syara', yaitu objek akad harus terbebas dari unsur-unsur yang haram, tidak najis atau mutanajis, serta penggunaan atau pemanfaatan suatu benda tersebut haruslah diperbolehkan oleh hukum syara'. Rukun dan syarat yang selanjutnya adalah ujroh atau imbalan, dan juga yang terakhir ada sigot. Jenis-jenis akad ijarah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijarah al-ayan dan juga yang kedua ijarah al-amal. Pada ijarah al-amal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ajir pekerja khusus atau khas dan juga ajir al-mushtarak. Landasan teori yang kedua ialah etika berhias dalam Islam, merupakan perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Pesan Al-Quran mengenai etika berhias ialah sebagai berikut. Yang pertama, menutupi aurat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengundang unsur tabarruj. Adapun perhiasan yang dilarang oleh Islam ialah yang pertama menghias gigi, menyambung rambut, mencukur alis, dan juga perhiasan kuku yang berlebihan. Hukum berhias dalam Islam, selama mereka melakukannya dengan tujuan yang benar dan mematuhi etika, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan ialah yang pertama pendekatan penelitian menggunakan normatif sosiologis, kemudian yang kedua jenis data penelitian menggunakan field research dan juga library research. Kemudian populasi dan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive, artinya teknik pengambilan narasumber ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, kuesioner, observasi, dan juga dokumentasi. Dan juga teknik analisis datanya, peneliti menggunakan 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Objek penelitian yang peneliti gunakan ialah Studio Midniles, yang merupakan sebuah jasa yang bergerak di bidang perawatan dan juga hias kuku yang beralamatkan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun hasil analisisnya, peneliti membagikan kuesioner kepada konsumen Midniles yang mencakup beberapa indikator. Yang pertama, faktor budaya. Dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa mereka menggunakan nail art karena beberapa alasan, diantaranya karena mengikuti tren, kemudian karena akan mendatangi acara spesial, dan juga karena perkembangan nail art yang saat ini banyak inovasi baru. Kemudian faktor sosial, pada faktor ini diketahui bahwa pengguna nail art tertarik menggunakan jasa nail art karena iklan dari media sosial, influencer, dan juga rekomendasi lingkungan sekitar. Adapun pada faktor pribadi, mereka menggunakan nail art karena didukung oleh rasa ingin tampil percaya diri, merasa tampil cantik karena aksesoris yang unik. Ada hasil pembahasan. Ada 3 tahapan pada sewa jasa nail art di Midniles, Kota Bandung. Di antaranya yang pertama appointment. Biasanya konsumen nail art menghubungi pihak Midniles melalui DM Instagram ataupun WhatsApp untuk menentukan janji temu. Kemudian setelah ditentukan janji temu, maka pelaksanaan jasa dilaksanakan. Biasanya pemilik jasa nail art akan menawarkan beberapa produk kepada konsumen. Di antaranya ada produk nail gel halal dan juga nail gel biasa. Kemudian penggunaan aksesoris pun ditawarkan oleh pemilik jasa nail art kepada konsumen pada pelaksanaan jasa ini. Setelah jasa hias kukunya telah dilaksanakan, maka yang ketiga ada pembayaran upah. Selanjutnya, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bisnis jasa nail art di Midniles, Kota Bandung. Dalam Islam tertuang kaidah serta prinsip-prinsip fikih muamalah, yaitu al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayadulla dalilan ala tahrimiha. Artinya, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh,
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Adapun rukun dan syarat ijarah pada praktik jasa nail art di Midnight Kota Bandung diantaranya yang pertama akidain, mu'jir dan mustajir sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat ijarah, kemudian objek ma'qud alaih belum sesuai dengan ketentuan syarat dan ijarah, kemudian ujrah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat ijarah, kemudian sigot atau ijab kabul sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat ijarah. Secara ringkas, objek akad ijarah dengan penggunaan aksesoris seperti permata, metalik aksesoris, dan aksesoris 3 dimensi lainnya yang berlebihan pada nail art tidak diperbolehkan karena mengandung unsur tabarruj dan menjatuhkan kepada hedonisme atau sifat boros. Adapun kesimpulannya, praktik jasa nail art di Midnight ialah sebuah kegiatan usaha di bidang jasa hias kuku. Jasa nail art termasuk ke dalam jenis akad ijarah al-amal karena pemilik jasa tersebut melakukan kegiatan pekerjaan atau perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat, yaitu berupa hias kuku, dan termasuk kepada ajar mustarak karena pemilik jasa melakukan pekerjaan tidak hanya untuk seseorang tertentu saja, melainkan dapat bekerja untuk beberapa orang. Kemudian, kesimpulan yang kedua, menurut tinjauan fikih muamalah, akad ijarah yang dilakukan oleh pemilik jasa nail art di Midnight sudah dapat dikatakan sah berdasarkan rukunnya, namun berdasarkan syarat sahnya akad ijarah masih terdapat hal yang belum sesuai dengan ketentuan syarat sah objek akad ijarah, yaitu pada penggunaan atau pemanfaatan objek tersebut harus sesuai dengan syar'i, di mana pada jasa nail art ini terdapat beberapa permintaan konsumen untuk menggunakan aksesoris tambahan berupa aksesoris 3 dimensi yang beragam seperti metalik aksesoris, permata, agar ditempelkan pada kukunya. Sementara dalam teori etika berhias dalam Islam, hal tersebut termasuk kepada hal yang dilarang karena hal tersebut akan menyulitkan pengguna dalam beraktivitas sehingga madarat yang timbul lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karenanya, syarat sah akad ijarah pada praktik jasa nail art di Midnight ini tidak sah, fasid atau batal. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.